Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang. Dan ulos, pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sipandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini, para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertong. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini.
makundul benangnya itu menggulung kan, karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru antar sekolah. Baru pergi sekolah, udah itu nucik lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi aku tengoklah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Gua kerja ladangnya pun sedikit. Berarti apa mata pencaharian di sini? Itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Kayak gini lah khasnya dari Meat. Motif ragi hotangnya kan kayak gini. Ulos ragi hotang biasa digunakan pada upacara pernikahan atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman. Generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya Meat itu artinya singgah. Dulunya peparan nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke Meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai, mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi, mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah ompong-ompong kami dulu lah, kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi, makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotang. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini.
Itulah melambangkan, berarti dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus, kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya khabadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Khabadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Siregar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 sintak lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti yang akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapur sirih, agar warna yang ada di dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia
agar tereaksi sempurna dengan angin dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihulhul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihulhul tadi. Ini namanya mengeragi tonun. Namanya mengeragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya sama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentak lah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon, tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigao Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya. Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang doi somat tu mengiring. Wala na dong dia yaon i Sigao Timuron. Salah kudo. Ba alani mandar tokei. Kan adong ngang neng bonang ni tokei igmak madar-madar na tinununnya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model laki. Jadi bolu awak kok kan marmodel sendiri doa. Kan bolu tardidi majo kan buah bajuna. Pahupuna. Tardidi mah. Ba sabi-sabi bagaimana kau ni bolo ada nak kan bamanang nama buat dek mah hira 1 kilo bayo mailen ulos pahaw puda ba ulos somatu papuna tasong 5 ulos mengiring on ada ni batak nah memang bolo dison memang terus berdalan terus berdalan dang dipasoon uloson terus berdalan on bolo odo alana bolo ulos mengiring on masuk ada batak do jala odo na busi liano to kaya anak pon nasoman ini to. Jadi bolo songo bitang maraturi kan, dak saya sudi bui majaloy. Alana odo na bebas. Odo tum na bebas. Majalo ulos mangiringon. Tuak kana nasoda potan urak natanggo. Tarod do ada na. Nasong gelenga. Naliling dangarong gelenga. Yupahom mau. Di gudang buha jalaran ni uloson. Ulos mangiringon. Ide tong lan odo nang gudang ada ni ulos mangiring. Tu ada batak. Kasong 5 ulos song. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada satu ngari. Ano say dong. Di kota persehat. Jala harganya pe ngape sana dang iya habeon. Kalau satu toke kan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih.
Ulos tak hanya penting bagi budaya Batak, tapi juga ekonomi masyarakat. Di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Tarutung, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi. Iya, jam 5 sudah datang kami. Sudah di sini, hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu di sini saja yang besar. Bermacam ulos ya. Itu sadum namanya itu. Sadum. Ada mangiring. Mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli apanya bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu, yang di sablon itu. Kalau ini enggak. Lain ini dibeli. Taruh. Itu selendang, itu sadum lah itu. Tenunan Tarutung. Dari semua Tarutung ini. Ada yang dari Utara Barat, dari Utapea, dari Semaraker, dari Baturan, semua lah. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda akar nilai ulos itu harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanam itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna. Dan kita hargailah para orang tua itu membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba melengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur.
mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa dahut. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Momen kumpul bareng keluarga itu paling ditunggu deh pokoknya. Ngobrol bareng, bercanda bareng, juga lari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Madu murni ini diformulasikan dengan bahan-bahan herbal berkualitas seperti ekstrak propolis, ekstrak ragi merah, ekstrak daun jambu biji, dan ekstrak daun pepaya. Biar bisa makan lagi. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol.
Oke, jadi kolesterol itu adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh manusia, yaitu lemak, yaitu yang berfungsi untuk membantu memproduksi vitamin D di dalam tubuh manusia. Kemudian selain itu juga membantu fungsi-fungsi dari hormon-hormon yang ada di tubuh manusia. Jika kadar kolesterol melebihi ambang batas normal, itu tidak serta-merta menimbulkan gejala yang signifikan. Tetapi perlu digarisbawahi, jika kadar kolesterol tinggi dan tidak segera ditangani atau tidak segera diobati, kolesterol akan menimbulkan plak atau akan mengendap di dalam arteri atau pembuluh darah, yang kemudian jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit atau biasa disebut dengan aterosklerosis. Kemudian salah satu gejalanya yang paling khas atau yang paling umum yaitu nyeri pada dada, kemudian heartburn atau sensasi dada panas atau dada terbakar, kemudian nyeri di daerah dada dan bagian perut ke bawah. Seperti itu. Jadi kita harus berhenti mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol apabila tubuh kita, salah satunya lengan kita, terasa nyeri untuk melakukan aktivitas. Jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan komplikasi yang serius untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya yaitu akan menimbulkan serangan jantung atau bahkan dapat menimbulkan stroke. Nama saya Pak Barjo dari Sekoto, Kediri. Tiap hari saya ini sebagai petani. Ya namanya petani lah, tahulah ya, kerja keras. Walaupun sekarang juga dituntut kerja cerdas katanya. Jadi dengan kerja keras di sawah, punya juga beberapa kebun buah, sangat mengeksploitasi tenaga saya. Dan saya itu sukanya makan makanan yang berenergi, berkarbohidrat gitu loh. Makanya makan di sawah saat baru selesai bekerja gitu, itu kalau enggak makan yang gurih-gurih, makan yang pedes-pedes, sudahlah. Pokoknya enggak semangat, sepertinya enggak bertenaga begitu. Karena kebiasaan itu ya dikirim di sawah juga makan bersantan, sama gorengan berminyak, yang katanya ternyata itu semua sumber kolesterol. Udah, karena saban hari makannya seperti itu, kebiasaannya seperti itu, mulai ada gejala di badan saya. Mulai ini, cengel ini sudah mulai kaku-kaku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nikmatur Rohmah dari Jalan Jaksa Agung, Malang. Nah, biasanya kebiasaan saya sehari-hari itu rutinitasnya memang padat sekali. Tapi ini membuat saya tuh jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang kadang-kadang saya nggak merasakan, tapi lama-lama menumpuk. Kegiatan biasanya kerja di kantor di salah satu perusahaan swasta, dan biasanya aktivitasnya memang agak monoton, biasanya di belakang komputer, ngetik, kemudian juga kurang gerak ya, kebanyakan duduk. Ini membuat banyak sekali terjadi kayak penumpukan keluhan, misalkan makan saya juga kurang teratur, atau juga kandungan dari makanan yang saya konsumsi tiap hari ini mungkin banyak kolesterolnya ya, jadi bikin kadang-kadang bagian sini tuh kayak sakit banget seperti itu, kayak ada apanya ya, orang Jawa bilang tuh kayak ada linggisnya gitu, sakit banget, nggak tahu ini karena apa. Nah kemudian kadang-kadang kalau pas ngetik gini tiba-tiba kesemutan dikit, tapi lama-lama kayak nggak kuat gitu kesemutannya. Nah seperti itu, saya bingung waktu itu solusinya apa ya supaya aktivitas saya tuh tetap berjalan dengan lancar. Kemudian juga saya mendapatkan pengobatan yang tepat, tidak berefek samping yang berbahaya seperti itu. Nami kula Pak Narto, usia 95 tahun, profesi sopir travel antar kota. Amin beliau ingkang mboten teratur, kadang-kadang makannya sopir ngaten nika tidak teratur.
nek pas enten mangan enak ge enak, ora mikir nih imbasnya makanan enak. Kadang-kadang nggih mboten mangan. Nggih imbase karena makan tidak teratur menika kalau wau kadang-kadang nggih imbase datang stamina, tapi datang kesehatan. Kadang-kadang sikil menika rasa njuwarem kabeh, rasa pegel kabeh, cengel-cengel niki rasane nggih kewenceng. Nah, niku sing kula rasakne niku kadang-kadang nggih susah kula niku. Nek penyakit kula ngoten niku nek terus petugas medis kula niki kenging gejala kolesterol tinggi. Supriyanto, alamat Desa Gurah, umur saya 38 tahun. Pekerjaan saya tukang parkir, Mas. Yang utama tukang parkir, terus saya juga punya sak kambing, dan pagi sudah ngarit, sore sudah ngarit, dan saya juga serabutan juga. Setiap telepon masuk saya siap berangkat, siang malam saya ready untuk bekerja. Di waktu pekerjaan saya itu kadang kan capek, pagi, siang, malam udah nggak ada waktu. Dan makan pun juga pasti enak loh, Mas. Wong kerja serabutan kan yang utama itu tenaga, stamina. Jadi makan tuh harus enak. Paling enak itu makan tuh jeroan, Mas. Itu paling sukaan saya itu kalau jeroan. Dan cemilan saya tuh kadang kacang, kopi setiap hari itu nggak ada waktu. Setiap hari minum kopi sama ngemil. Ngemil saya tuh gorengan, Mas. Kerjanya tenaga kan harus ekstra. Jadi makan lebih enak juga. Dan ternyata itu di waktu yang lama itu badan terasa sakit, Mas. Kayak di kepala yang belakang ini kadang gampang pusing. Istilahnya apa ini? Cengel. Nah, kalau orang Jawa itu ngomongnya cengel. Di sini itu pusing. Di waktu saya ngangkat itu, Mas, itu kan pusing kepala sini. Kadang ya di sini kebas. Jadi mau ngangkat tuh nggak bisa dulu, kebas kok sini, Mas. Wakit kok rasanya. Nah, waktu ngangkat kan di kulit panggul tuh ngangkat, pusing, nah, bisa jatuh, waktu ngarit, duduk lama, ginggingan, bangun dah kayak apa ya? Pusing gelap gitu loh, Mas. Mata itu gelap, terus saya jatuh bisa. Untung alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan saya coba cek. Gula darah normal. Darah saya juga normal. Asam urat juga normal. Nah, ternyata, Mas, kolesterol saya tinggi, sekitar 200-an. Dari situ, Mas, karena makanan yang saya makan itu sudah nggak baik, akhirnya numpuk jadi kolesterol yang akhirnya kolesterol saya itu 200. Kandungan yang dapat menurunkan kadar kolesterol yang terlalu tinggi atau hiperkolesterolemia, yaitu salah satunya ada daun jambu biji, daun pepaya, madu dan propolis, dan ragi merah. Semua kandungan itu sudah ada dalam Kolestrolmek, yang manfaatnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal radikal bebas. Kandungan madu dan propolisnya dapat menjaga kesehatan arteri atau pembuluh darah dari peradangan dan penyempitan atau penumpukan plak pada pembuluh darah. Selain itu, ada kandungan daun jambu biji dan daun pepaya yang tinggi akan vitamin C, yang juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Harga spesial setiap pembelian Kolesterol Max. Untuk pesan antar, hubungi 0856 0828 9696. Bisa COD, bisa dapat gratis ongkir di seluruh Indonesia.
Sebenarnya sih saya ini nggak suka minum-minum obat-obat kayak gitu, nggak kenal saya. Namanya orang desa, namanya petani gitu. Terus ditawari ini, katanya temen itu herbal, aman gitu. Nah, akhirnya saya tertarik ini untuk minum ini. Namanya Cholesterol Max. Ini saya minum rutin setiap pagi sebelum sarapan, sama malam itu sebelum tidur. Cukup 1 sendok saja kok. Alhamdulillah, pelan tapi pasti badan kembali sehat. Yang namanya kesemutan atau geringgingan udah hilang. Cengel yang kaku-kaku juga udah hilang. Nah, teman saya menyarankan untuk mengkonsumsi produk herbal ini. Dan ternyata setelah saya konsumsi selama 5 hari, saya coba lagi untuk cek kesehatan. Ternyata kolesterol saya turun dan sekarang sudah normal, alhamdulillah, karena madu Cholesterol Max ini. Dan ini bisa membantu mengurangi lemak darah loh. Anda pasti bisa coba ya untuk Anda yang punya keluhan seperti saya. Lalah, waktu kula perjalanan niku kula nyetel radio atau mirengaken iklan-iklan datang radio niku produkipun jamu Cholesterol Max sing terus saged mantunaken atau marasaken kolesterol. Tak sapunipun kula ngombe madu niki Cholesterol Max niki lho. Sedina ping 3 kula ngombe 3 dinten kok pun wonten reaksine. Cengel kula rasane sing maune kaku pun ilang, mrambate dhateng sikil kula, kentol kula niki sing maune abuh, ketok bengkak. Kok nggih pun krasa utawi rada kempes. Saengga kula terusaken asal kula ngombe nggih niki madu Cholesterol Max. Habis itu saya dengar radio. Saya dengar radio ada iklan itu yang namanya apa ya? Cholesterol Max. Itu madu Cholesterol Max. Saya dengarkan terus. Kok testimoninya bagus. Wah, bisa nih saya coba ini. Saya cobalah, besoknya saya beli Cholesterol Max itu. Saya rasakan dulu, saya coba kan, saya buka, saya minum. Saya minum sehari 2 kali. Pagi sama mau tidur ya Mas minumnya. Tadi satu minum itu 2 sendok. Malamnya mau tidur saya juga 2 sendok. Tak teruskan gitu selama 1 minggu. Kebas saya sudah hilang, badan juga enak, kerja juga nyaman. Jangan lupa untuk minum Cholesterol Max. Dan jangan ragu-ragu lagi, saya sudah membuktikannya. Minum Cholesterol Max. Harga spesial setiap pembelian Cholesterol Max. Untuk pesan antar, hubungi 0856 0828 9696. Bisa COD, bisa dapat gratis ongkir di seluruh Indonesia. Momen kumpul bareng keluarga itu paling ditunggu deh pokoknya. Ngobrol bareng, bercanda bareng, juga mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Madu murni ini diformulasikan dengan bahan-bahan herbal berkualitas seperti ekstrak propolis, ekstrak ragi merah, ekstrak daun jambu biji, dan ekstrak daun pepaya. Biar bisa makan lagi. Cholesterol Max, maksimal atasi kolesterol. Sudah pagi lagi. Kerja pagi-pagi
tapi malah telat. Buru-buru bikin kerjaan gak beres, kerjaan gak beres bikin kerjaan nambah bikin stres, stres bikin suntuk. Aduh, sakit, belum sarapan. M-Green Madu Hijau, madu murni dengan campuran temulawak, jahe, dan pegagan, kunyit yang diproses dengan teknologi canggih sekali minum. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. M-Green, rajanya madu hijau. Lambung sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Pola makan yang buruk dan stres menjadi pemicu utama penyakit ini. Mendadak penderita asam lambung usai mengawal pemilu hingga akhirnya meninggal dunia. Penyakit asam lambung atau GERD yaitu kondisi di mana asam lambung naik di eksofagus atau di kerongkongan. Penyebabnya yaitu dikarenakan otot diafragma atau otot yang membatasi antara kerongkongan dan lambung ini mengendur atau menyebabkan makanan dan cairan ini kembali naik ke dalam kerongkongan atau eksofagus sehingga menjadi iritasi di dalam rongga lambung. Gejala dari asam lambung naik atau GERD yaitu gejala yang paling khas adalah nyeri pada ulu hati, kemudian heartburn atau sensasi dada panas atau dada terbakar, kemudian sensasi nyeri lain di antara perut dan dada bagian bawah. Makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung yaitu salah satunya makanan pedas, makanan berminyak, makanan yang terlalu asam, kemudian minuman yang banyak mengandung karbon atau minuman beralkohol. Maka dari itu, makanan yang dikonsumsi tadi dapat mengiritasi lambung sehingga menyebabkan lambung terasa perih atau terasa terbakar. Penyakit lambung atau penyakit asam lambung ini dikatakan berbahaya jika dibiarkan terus-menerus dikarenakan akan menyebabkan iritasi pada eksofagus atau pada kerongkongan. Dan jika dibiarkan secara terus-menerus, ini juga bisa menyebabkan prakanker pada eksofagus. Selain itu, juga bisa menyebabkan aspirasi atau asam lambung naik atau masuk ke dalam paru-paru. Bahkan bisa mengakibatkan kematian karena penyakit lambung ini akan terus-menerus mengiritasi lambung. Selain itu dapat menyebabkan cairan asam lambung naik ke dalam paru-paru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari, saat ini umurnya 21 tahun dan kebetulan saya sekarang tinggal di Malang, pekerjaannya sebagai penyiar radio. Selain itu saya sekarang juga seorang mahasiswa semester akhir. Tiap hari tuh saya kerja dari jam 6 pagi, terus habis itu lanjut ngonten. Saya juga kebetulan jualan online, terus malamnya sibuk skripsian. Jadi paginya berangkat kerja lagi, lanjut bimbingan. Jadi makannya dari situ jadi nggak teratur. Saya itu udah punya riwayat sakit lambung. Karena aktivitas saya yang padat tadi, jadi makannya nggak teratur, akhirnya nggak tahu kenapa rasanya tuh nyeri ulu hati, terus juga tenggorokan tuh rasanya kebakar, juga susah nelan makanan. Waktu diperiksain ternyata saya kena GERD. Setelah kena GERD itu tadi saya konsumsi banyak banget obat untuk kesembuhan lambung saya, tapi ternyata tuh nggak sembuh-sembuh. Perkenalkan, nama saya Denny, umur 30 tahun, alamat di Lorong Jombang, bekerja sebagai sales obat. Nah, sewaktu-waktu saya berangkat dari Jombang ke wilayah Nganjuk di Wilangan. Sampai Wilangan, saya dapat telepon dari apotek disuruh ke Pace. Jadi Pace itu cuaca hujan. Nah, saya udah ada janji ke Lengkong, mau nggak mau saya harus ke Lengkong. Sampai Lengkong itu perut saya terasa kembung. Saya baru sadar kalau saya belum makan dari pagi. Minggu perut saya terasa kembung terus. Saya coba makan, belum sampai habis, terus perut terasa begah. Sampai puncaknya itu saya coba makan,
tapi malah mutah. Saya Andi, umur 39 tahun. Aktivitas saya sehari-hari memiliki kolam ikan yang setiap pagi dan sore harus memberi makan dan membersihkan kolam ikan. Yang membuat saya capek itu saya harus mengerjakan kolam ini atau membersihkan kolam ini itu setiap hari itu sendiri, Mas. Kadang sampai sore itu saya nggak pulang, dan kadang kegiatan di sini saya cuman ngopi, rokok, lupa sama makan saya, Mas. Karena ya banyaknya kolam yang harus saya bersihkan, yang harus ikan yang harus saya kasih makan. Jadi kegiatan-kegiatan itu membuat terasa capek. Dulu saya punya riwayat ketika waktu SMA itu sakit emah yang sembuh kumat lagi, sampai titik terparahnya itu ketika saya habis bersih-bersih kolam itu siang. Saya mungkin kecapean ya, Mas. Akhirnya saya itu kayak kembung, terus dada itu terasa panas. Terus akhirnya saya mual-mual itu kayak mutah-mutah, tapi nggak ada yang dikeluarkan gitu loh, Mas. Kan rasanya di tenggorokan ini terasa panas, pahit gitu. Saya pulang. Nama saya Sandi, usia saya 26 tahun. Alamat saya Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem. Pekerjaan saya sebagai tukang ojek, kadang juga ada kerjaan sampingan juga. Pengalaman yang paling parah itu ketika nganter orderan, Mas. Jadi perut ini sakit, Mas, sampai panas dingin, keringat itu keluar. Itu sampai dada ini panas itu, sampai kudu mual-mual juga itu. Itu juga rasanya ini nggak enak, Mas, badan. Tapi lama-lama nggak bisa reda, Mas, tetap sakit gitu. Solusi untuk mengatasi asam lambung atau GERD, yaitu dengan bahan herbal, sudah ada di dalam madu M-Green, di mana komposisi madu M-Green sudah ada madu murni, kunyit, temulawak, rimpang jahe, dan daun pegagan. Setelah mengkonsumsi madu M-Green, lambung yang teriritasi atau lambung yang terasa nyeri dan terbakar ini akan segera mereda, dikarenakan kandungan yang sudah ada di dalam madu M-Green, yaitu kandungan madu, kandungan kunyit yang memang berfungsi untuk meredakan peradangan dan nyeri pada lambung yang teriritasi. Kandungan temulawak yang ada di madu M-Green ini juga dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian selain itu, kandungan bahan herbal yang lain juga dapat meningkatkan fungsi dari pencernaan dan liver. Kemudian dapat mengurangi nyeri ulu hati, sensasi perih atau sensasi terbakar pada lambung yang dialami saat asam lambung naik. Dapatkan harga promo menarik pembelian M-Green. Hubungi 0856 0828 9696. Menerima COD dan gratis ongkir di seluruh Indonesia. Terus saya coba cari di Google, ternyata yang baik untuk kesehatan lambung itu adalah yang ada kandungan temulawak dan juga kunyitnya. Carilah saya akhirnya obat yang ada kandungan temulawak sama kunyit. Dari situ saya cari-cari, ternyata yang paling banyak dicari orang itu namanya adalah M-Green. Jadi saya konsumsi M-Green. Setelah 1 minggu pertama konsumsi M-Green, tenggorokan yang tadinya rasanya kebakar tuh udah mulai hilang. Terus nyeri ulu hati juga udah nggak ada, nelan juga jadi lebih gampang gitu. Terus GERD-nya juga udah nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi buruan cobain M-Green, karena M-Green rajanya madu hijau. Terus istri saya ngasih saya madu,
yang katanya baik untuk pencernaan. Setelah saya konsumsi M-Green, makan saya jadi enak, dada nggak terasa panas, dan perjalanan dari Jombang ke Nganjuk, perut sudah nggak kembung lagi. Buat yang sering perjalanan jauh, jangan lupa selalu sedia M-Green. M-Green rajanya madu hijau. Saya tahu madu M-Green itu dari sosial media. Ketika saya baca, kok bisa mengobati emah sama asam lambung. Setelah saya mengonsumsi madu M-Green 3 hari, itu sangat banyak perubahan. Kayak sudah tidak kembung-kembung lagi, dan nafsu makan saya sudah mulai normal. Yang paling penting itu saya sudah jarang kumat-kumat lagi, Mas. Kayak panas di ulu hati, terus rasa kembung atau itu sudah tidak terasa lagi. Orderan, Mas. Orderan dari Gerai Sehat Kediri itu nganter obat herbal ke pelanggan. Terus di obat herbal itu ada tulisannya solusi atasi lambung. Itu kok saya tanya, katanya itu kok bisa menyembuhkan penyakit lambung. Terus saya juga cerita kalau saya juga punya penyakit itu, Mas. Terus disarankan untuk membeli, Mas. Saya coba beli. Saya coba itu 1 hari 2 kali minum. Itu sudah 2 hari itu sudah terasa enak, Mas. Terus saya lanjutkan itu terus sembuh, Mas, lama-lama. Jadi penyakit itu sudah nggak terasa lagi sekarang, sudah sembuh, Mas. Saya setelah minum M-Green itu, Mas, ya, padahal cuma 1 minggu, Mas, itu keluhan saya itu sudah sembuh semua, Mas. Dari mulai perut, dada, sampai mual-mual itu hilang semua, Mas. Saya minum M-Green itu 1 hari itu 2 sendok, Mas. Itu sudah 1 minggu saja sudah bisa sembuh, Mas, saya. Buat yang punya penyakit seperti saya dan yang sudah parah, kalian wajib mengkonsumsi madu hijau M-Green. Saya sudah membuktikannya. Dapatkan harga promo menarik pembelian M-Green. Hubungi 0856 0828 9696. Menerima COD dan gratis ongkir di seluruh Indonesia. Oh, sudah pagi lagi. Kerja pagi-pagi, tapi malah telat. Buru-buru bikin kerjaan gak beres. Kerjaan gak beres, bikin kerjaan nambah. Kerjaan nambah, bikin stres. Stres bikin suntuk. Aduh, sakit, belum sarapan. M-Green madu hijau. Madu murni dengan campuran temulawak, jahe, dan pegagan, kunyit yang diproses dengan teknologi canggih sekali minum. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. M-Green, rajanya madu hijau. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV.